Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam kajian Kitab Safinatun Najah, di dalam kajian Kitab Kuning, yang mana kebetulan Kitab Kuning yang akan kita bahas sekarang masih Kitab Safinatun Najah. Tapi sebelumnya kepada teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena selama mungkin kurang lebih ada 6 bulan ya. 6 bulan saya vakum tidak membuat kajian Kitab Kuning. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan sehingga saya tidak bisa membuat video untuk kajian Kitab Kuning, yang mana itu jadi sebuah tanggung jawab saya untuk melanjutkan kajian yang sudah saya mulai dari awal. Kita lanjutkan saja supaya tidak terlalu lama. Kita lanjutkan kajian Kitab Kuning, Kitab Safinah ke pasal yang berikutnya. Seperti biasa, saya akan melugot nanti dengan bahasa Sunda dan nanti akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia insya Allah. Dan mungkin dari mulai sekarang sampai ke depannya saya akan memberikan bonus untuk melugot itu insya Allah 2 kali. Jika ada teman-teman yang mungkin melugotnya nanti terlalu cepat, insya Allah saya akan ulangi sampai 2 kali melugot insya Allah. Kita mulai saja. Kita lanjutkan ke pasal yaitu tentang syarat-syarat wudhu. Di sini kalau di dalam kitab saya di halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syarat wudu. Asyaratun eta aya 10. Al-islamu tegesna kahiji Islam. Wat tamyizu jeung kadua hideng. Wan naqo'u jeung katilu bersih. Anil haidhi tina haid. Wan nifasi jeung tina nifas. Wa amma jeung bersih tina perkara. Yamna'u anu nyegah itu ma. Usulal ma'i kana nepina cai. Ilal basyarati kana kulit. Wa alla yakuna jeung yen ulah bukti. Alal udwi eta tetep luhureun anggota wudu. Naon ma perkara. Yughayyiru anu ngarobah itu ma alma'a kana cai. Wat ta'allumu jeung apal bi fardiyatihi kana kafarduan wudu. Wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun ieu si jalma teh nu wudu teh ya. Fardhon kana hiji fardu min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu, sunnatan kana sunat. Wal ma'ut tahuri jeung cai anu loba sucina. Wadukhulul wakti jeung asup waktu. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Sekali lagi saya akan ulangi untuk lughatnya karena tadi saya sudah berjanji untuk dari mulai pasal yang sekarang sampai ke depannya akan 2 kali lughat. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu. Asyaratun eta aya 10. Al-islamu tegesna kahiji Islam. Wa tamyizu jeung kadua hideng. Wan naqo'u jeung katilu bersih. Anil haidhi tina haid. Wan nifasi jeung tina nifas. Wa amma jeung bersih tina perkara. Yamna'u anu nyegah itu ma. Usulal ma'i kana nepi na cai. Ilal basyarati kana kulit.
Wa alla yakuna jeung yen ulah bukti alal udwi eta tetep luhureun anggota wudu naon ma perkara yughayyiru anu ngarobah ieu ma al ma'a kana cai. Wa ta'allumu jeung apal bi fardiyatihi kana kafarduan wudu. Wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun si jalma fardon kana hiji fardu min furudihi tina pirang-pirang farduna wudu sunnatan kana sunat. Wal ma'ut tahuri jeung cai anu loba sucina. Wa dukhulul waqti jeung asup waktu. Wal muwalatu jeung tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang tadi saya baca di dalam pasal syarat-syarat wudu. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat seseorang kalau mau sah ketika dia berwudu. Dan di sini bukan hanya wudu, adus pun sama, mandi wajib pun sama. Syaratnya ada 10 semuanya. Semuanya ada 10. Syarat wudu semuanya ada 10. Yang pertama harus Islam. Jadi orang luar Islam, non-muslim, orang kafir itu tidak sah kalau melaksanakan wudu. Begitupun adus. Kenapa? Karena wudu dan adus di sini dibahasakan di syarahnya fala yashihu min kafirin li'annahu ibadatun badaniyatun. Karena wudu dan adus termasuk ibadah badaniyah, ibadah bangsa badan, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan kita yang melaksanakan wudu dan adus. Dan orang kafir tidak termasuk badannya, tidak termasuk yang sah untuk melaksanakan wudu. Begitupun adus. Nah, jadi orang kafir meskipun tidak adus sekalipun, ya terserah mereka. Karena kenapa? Karena meskipun adus, mereka tidak sah melaksanakan adusnya. Begitupun wudu. Jadi yang pertama, syarat wudu itu harus beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu orangnya sudah tahu mana arah barat, mana arah selatan, mana arah utara, dan mana arah timur itu sudah tahu. Kalau dalam bahasa Sunda itu hideng. Hideng itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Ya hideng. Kalau sudah bisa memakai baju sendiri, sudah bisa ke air sendiri, buang air besar maupun buang air kecil, makan sudah bisa sendiri, tanpa harus belepotan, tanpa harus acak-acakan, memakai baju dengan benar, memakai sandal dengan benar, maka dia termasuk orang yang sudah ya hideng. Kalau dalam bahasa Sunda itu hideng. Kenapa yang belum apa ya, bukan balig? Karena balig dan hideng itu beda. Setiap orang yang balig pasti sudah hideng. Tapi tidak semua yang hideng itu sudah balig. Seperti anak umur 4 tahun ataupun 5 tahun dia sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri. Semuanya sudah dilaksanakan dengan sendiri tanpa bantuan orang tua. Dan dengan sendiri pun dia melaksanakannya dengan sempurna. Maka itu sudah hideng meskipun belum balig. Nah, kenapa yang belum hideng tidak boleh ataupun tidak sah melaksanakan wudu? Karena dia tidak akan menguasai secara sempurna wudu itu harus seperti apa. Wudu itu harus bagaimana. Nah, maka yang kedua, syarat wudu bisa sah ataupun syarat adus bisa sah, seorang yang wudu tersebut, orang yang wudu tersebut harus sudah hideng. Kalau dalam bahasa Sunda itu hideng, bahasa Indonesia apa ya? Yang ketiga, an-naqa'u anil haidi wan nifasi. Nah, mungkin ini terkhusus untuk perempuan, yaitu harus bersih dari haid dan nifas. Jadi tidak boleh perempuan yang haid melaksanakan wudu. Kenapa? Meskipun dia wudu, tidak sah wudunya. Karena syarat wudu itu harus bersih dari haid. Nifas pun sama. Apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Biasanya nifas itu ada yang cuma
satu kali keluar cuma sebentar, jadi tidak harus menunggu 1 jam ataupun berapa menit, cuma sebentar. Kalau dalam bahasa Sunda itu sagejerotan sekaligus. Yang kedua, yang pertengahan ataupun yang kebanyakan perempuan mengalaminya yaitu 40 hari 40 malam. Yang ketiga sampai 60 hari 60 malam. Itu waktu seseorang perempuan nifas. Setelah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, perempuan yang wudhu jika ingin wudhunya sah, tidak boleh dia lagi haid ataupun lagi nifas. Jadi harus bersih dari haid dan nifas. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu anggota wudhunya ataupun kulit yang akan dibasuh ketika wudhu tidak boleh ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Contoh seperti di dalam di kulit itu ada sisik ikan. Nah, sisik ikan itu jika nempel di kulit kita, jika nempel di anggota wudhu kita, maka air tidak akan sampai ke kulit yang mana ada di bawah sisik ikan. Ataupun contoh ada cat, ya, apalagi cat kayu ataupun cat besi, itu kan tidak akan tembus air. Nah, jadi itu kalau ada cat di atas anggota wudhu kita, sebelum wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ataupun yang kukunya agak panjang, di bawah kukunya ada kotoran-kotoran. Di sini contoh di sarahnya, wawaskhin dan kotoran tahtal agpari, di bawah kuku. Jadi jika kuku kita agak panjang terus ada kotorannya, sebelum wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau yang susah dibersihkannya? Kalau dibersihkan itu madarat. Jadi akan diri kita itu kalau seperti di bawah kuku kaki, ya, kuku kaki itu ada yang susah untuk dibersihkannya. Bagaimana itu? Harus dibersihkan atau tidak? Di sini diperbolehkan, kecuali yang susah untuk dihilangkan, fayu'fa anhu, itu dimaafkan. Jadi oleh hukum syara itu dimaafkan, karena Allah pun berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mencoba seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, dalam hal ini seperti kotoran yang ada di bawah kuku yang mungkin agak susah, ataupun kotoran-kotoran yang lain yang mungkin agak susah untuk dibersihkannya, ya meskipun bisa dibersihkan akan tetapi diri kita jadi celaka lah, jadi celaka, maka itu tidak usah dibersihkan, diperbolehkan, fayu'fa anhu, maka ya dimaafkan, tidak apa-apa. Itu yang keempat. Jadi tidak di kulit anggota wudhu kita, baik dari tangan ataupun wajah, kaki, dan ya semua anggota wudhu, tidak boleh ada satu pun perkara yang akan menghalangi air sampai ke kulit kita. Yang keempat. Yang kelima, di anggota wudhu kita tidak boleh ada perkara yang merubah warna ataupun bau air. Seperti contoh di kulit kita itu ada minyak wangi, ya, minyak wangi. Di tangan ada minyak wangi. Itu kalau ada minyak wangi seperti itu, mohon sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Ataupun jika di perempuan, ya, di perempuan bibirnya ada lipstik, yang mana lipstik tersebut agak tebal, sehingga jika nanti berwudu, maka si air yang kena wajah kita itu jadi berubah warnanya dikarenakan di bibir si perempuan tersebut ada lipstik. Maka sebelum wudu, lipstik tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh ada yang kira-kira warna air ataupun baunya air itu jadi rubah ketika terkena kulit kita, karena di atas kulit kita itu ada perkara yang merubah air tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, seseorang yang berwudu itu harus tahu fardu wudu itu apa saja. Ya kan, nanti di depannya di pasal selanjutnya ada di pasal-pasal yang akan datang itu ada tentang fardunya wudu. Fardu wudu itu harus apa yang harus dibersihkan. Udah kalau nggak salah udah di pasal sebelumnya, mohon maaf. Dari mulai niat itu harus tahu, terus membasuh muka, membasuh dua tangan, terus
mengusap kepala sedikit dengan air, yang kelimanya membasuh 2 kaki gitu, dan yang keenamnya itu harus tertib berturut-turut dari awal sampai akhir, tidak boleh diacak. Itu harus tahu, karena seorang yang berwudu tidak boleh mengacak ataupun tidak boleh sampai tidak tahu salah satu pun yang termasuk dari fardunya wudu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tidak boleh ada keyakinan di dalam hati satu fardu wudu ditekadkan sunat, diyakinkan sunat, itu tidak boleh. Ketika fardu tersebut, hal tersebut hukumnya fardu, maka harus diyakini bahwa hal tersebut adalah fardu. Tidak boleh diyakini jadi sunat. Meskipun contoh hanya mengusap kepala sedikit, itu hukumnya sunat. Kenapa? Karena ya sedikit juga nggak apa-apa kan, jadi hukumnya sunat. Maka keyakinan tersebut, dia yang berwudu tidak sah wudunya karena meyakinkan satu fardu wudu ditekadkan sunat. Yang ketujuh, yang kedelapan, airnya harus suci dan mensucikan. Nah, bahasanya wal ma'ut tahuri, banyak sucinya, suci dan mensucikan, karena air itu kan sudah ada di pasal-pasal sebelumnya. Ada air yang suci mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, dan mutanajis. Itu kan? Dan ada juga yang suci akan tetapi makruh jika dipakai. Itu yang selanjutnya. Yang ke-9, mohon maaf. Yang ke-9 harus masuk waktu dan terus-terus. Maksudnya terus-terusan itu setelah wudu harus langsung sholat. Bagi siapa? Bagi orang yang langgeng hadas. Jadi contoh, kalau ada seseorang yang mungkin kentut terus-terusan ataupun beser, ya, buang air kecil, selanjutnya di waktu yang akan datang meskipun hanya sebentar pengen buang air kecil lagi, beser itu namanya ya kalau dalam bahasa Sunda. Maka ini nomor 9 dan nomor 10 itu diperkhususkan untuk orang yang langgeng hadas. Jadi orang yang sebentar-sebentar hadas, sebentar-sebentar batal wudu, sebentar-sebentar batal wudu. Nah, untuk orang tersebut maka nomor 9 dan nomor 10 itu harus ada, yaitu harus masuk waktu sholat. Nah, contoh seperti sekarang sudah masuk waktu adzan, ya, waktu sholat zuhur, dan tuluy-tuluy, tumerus. Jadi setelah wudu langsung melaksanakan sholat. Itu syarat-syarat wudu dari yang pertama sampai yang ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Dan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang mungkin insya Allah saya akan bahas dari kitab kuning, terutama ini kitab Safinah yang sekarang dibahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.